Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, sudah semangat semua ya. Terima kasih. Kita sekarang bertemu lagi di pertemuan keempat. Kemarin kita sudah bertemu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran saya minta satu orang ya. Mungkin Azharatul Jannah bisa dipimpin doa anak ya. Oke, silakan nak, pimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada Azharatul Jannah yang sudah bisa memimpin doa. Kembali kita berharap ya, semoga kegiatan kita itu dilancarkan dan dimudahkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak-anak, coba ya kalau baju belum dimasukkan itu dirapikan gitu ya. Terus dilihat kalau masih ada sampah ya, dilihat kalau ada sampah di bawah itu dibersihkan juga. Sudah dibersihkan? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak ya, sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu ya. Kelompok 1 ada nggak teman-teman yang tidak hadir temannya? Kelompok 1 mana? Hadir semua? Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Hadir semua teman-temannya? Oke, baik. Kelompok 3. Hadir semua nggak teman-temannya? Dilihat. Oke, kelompok 4 mana? Ada nggak yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik, hadir ya. Kelompok 5. Coba dilihat teman-temannya, ada nggak yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Kelompok 6, bagaimana? Mana? Coba dilihat, ada nggak yang tidak hadir? Siapa nak? Oke, siapa? Ayu ya. Kemana ya Ayu ya? Sakit. Baik. Ada lagi? Oke, baik. Berarti ada satu yang tidak hadir ya. Kembali kita doakan. Semoga teman kita cepat sembuh. Baik. Ya. Kita sekarang lanjutkan kegiatan kita ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya masih sama ya, Pak Damun ya. Oke, silakan anak-anak Bapak minta
Baik anak-anak ya. Sebelum kita lanjut ya, Bapak kembali ingin bertanya nih. Kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang apa ya? Masih ingat? Coba siapa yang ingat tulis tangan. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, apa nak? Interaksi sosial. Benar enggak? Benar. Oke, masih ingat berarti ya, kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kita sudah pertemuan keempat, kita melanjutkan pertemuan kemarin ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin tanya lagi nih, ya. Siapa yang pernah berantem ya? Siapa yang pernah berantem? Ayo, siapa yang pernah berantem? Bisa dengan kakaknya, bisa dengan temannya. Masih banyak ya. Oke, saya mau tanya ini ya. Coba, coba mana tadi yang pernah berantem? Tunjuk tangan. Ini Sabrina pernah berantem dengan siapa nak? Dengan kakaknya. Gara-gara apa? Gara-gara? Ayo, jangan malu-malu. Gara-gara apa? Oh, malu-malu Sabrina ya. Coba saya mau tanya yang lain. Siapa tadi yang pernah berantem di sini? Ini pernah berantem juga Mbak Alifa. Oke, kita dengarkan. Kenapa Mbak Alifa pernah berantem dengan siapa? Oke, dengan Ayunya ya, kakak perempuannya. Kenapa berantem? Sering dimarahin ya? Oke. Nah, kenapa saya tanya anak-anak? Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari itu tentang bentuk interaksi sosial. Nah, nanti bentuk interaksi sosial apa ya berantem itu ya? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Penasaran nggak? Penasaran tidak? Oke, kita lanjutkan dulu ya sebelum lebih jauh ya. Nah, anak-anak, Bapak minta kita baca ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Kemarin sudah ada satu ya. Sekarang Bapak minta siapa yang mau baca nih? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau? Sebelah sini ada nggak? Oke, saya tanya deh. Yang mau itu coba saya minta Umaiza baca besar-besar ya suaranya ya. Boleh tegak nak? Bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang ini ya. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran 3.2 memilih bagi interaksi sosial yang asosiatif. 3.2.5 mengoreksi bentuk interaksi sosial yang asosiatif. 4.2.1 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam pengawasan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam menjadi dan. Oke, terima kasih ya. Nah, Umaiza ya sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi tujuan pertama tadi kita memilih bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang kedua kita bisa menyeleksi bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Yang terakhir kita menyajikan hasilnya ya, berarti kita harus presentasi. Ya. Oke, baik anak-anak. Kembali saya tanyakan ya, kembali saya sampaikan mengapa materi ini penting ya, masih berhubungan dengan kemarin ya. Saya bilang kemarin ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita kuasai ya, karena memang interaksi sosial ini ada berbagai macam nak ya. Ada yang baik, ada yang negatif ya. Asosiatif itu berarti yang baik ya. Nanti itu arahnya kepada kerjasama ya, seperti itu. Sebaliknya kalau disosiatif berarti mengarah kepada pertentangan atau yang saya bilang tadi berantem ya. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, penting sekali biar kita bisa memahami bahwa sebisa mungkin kita harus berinteraksi dengan baik ya, harus bisa membangun kerjasama karena kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita perlu bantuan orang lain. Makanya kita harus bisa berinteraksi dengan baik dan
kegiatan kita itu mirip sekali dengan pertemuan kemarin karena sekarang kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, artinya nanti saya minta kalian itu mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga nanti di ujung bisa menemukan sendiri ya pengetahuan yang kita bahas hari ini. Ya. Oke, nanti kegiatannya saya bilang tadi disinggung sedikit kita berdiskusi ya, presentasi, dan di akhir nanti ada evaluasi. Untuk teknik penilaiannya, anak-anak ada 3 macam ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Ada pertama penilaian sikap. Sikap ini dari awal sampai akhir saya amati ya. Penting untuk kalian pahami sikap ini itu juga dinilai. Jangan sampai kalian cuma taunya pas evaluasi saja yang dinilai. Tidak ya. Sikap juga dinilai. Yang kedua penilaian keterampilan ya, itu nanti diamati ketika kalian presentasi dan juga menyimak presentasi. Ya, yang selanjutnya tadi pengetahuan, teknik yang ketiga itu diambil dari soal evaluasi yang di akhir kita akan lakukan ya, seperti kemarin kita lakukan dengan quizzes lagi ya. Oke baik. Untuk lanjutnya ya, kita lanjutkan kegiatan kita itu kemarin kita sudah bentuk kelompok, kita gunakan kelompok yang itu lagi ya. Sekarang Bapak minta silakan bentuk kelompok nak ya, sesuai dengan yang sudah kita bagikan kemarin. Ayo silakan, hati-hati, jangan sampai nanti menyenggol ini ya. Oke, coba sudah semua kelompoknya membentuk kelompok itu yang di belakang sudah ya? Oke baik. Sekarang anak-anak ya, materi yang kita pelajari itu ada 2 macam ya. Materi yang akan kita bahas, kita pelajari itu pertama bentuk interaksi sosial yang dalam hal ini asosiatif, yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif seperti itu ya. Nah, secara berkelompok anak-anak coba dilihat di depan nak ya. Kembali, ada apa itu ya? Ada gambar kan? Jelas nggak gambarnya? Jelas. Nah, coba diamati sebentar anak-anak ya. Direnungkan ya, itu kira-kira gambar apa ya? Sudah dilihat? Sudah. Oke, saya mau tanya nih. Siapa yang berani menyampaikan kira-kira itu gambar apa ya? Terus itu apa tujuan kegiatan itu kira-kira? Tujuan gambar itu. Yang lain ada nggak? Yang lain? Ayo, yang tahu, yang berani. Masa mau Alifah sendiri sih? Halo. Hai. Saya mau yang lain deh. Nah ini ada nih. Silakan coba tegak dulu nak. Siapa namanya nak? Cynthia. Gambar apa ini nak? Oke, ada memungut sampah ya. Banyak nggak orangnya di situ? Oke, berarti di situ ada siswa-siswa yang memungut sampah atau melakukan pembersihan. Pernah nggak kalian seperti ini? Pernah. Pernah kan? Pernah. Ya, ini berarti kegiatannya merujuk pada kerja sama. Atau istilahnya apa ya kira-kira ini? Gotong royong. Iya kan? Nah, dari gambar ini anak-anak, baik ya, kita minta coba anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, 1 lembar saja dari masing-masing kelompok. Bapak minta tulis dan rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar yang ada di depan. 1 kelompok 1 kertas. Bisa? Silakan tulis pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Buat nama kelompoknya ya. Saya kasih waktu sebentar. Boleh pertanyaannya itu 2, 3, 4, bahkan 5 ya.
yang sudah? Sudah. Oke, yang lain bagaimana? Saya tunggu. Mana yang sudah? Pokoknya sudah. Oke, coba saya lihat. Kelompok 5 ini ya. Buat nama anggota ya. Nama anggota. Oh, sudah ada ya? Oke, kasih ya. Oke, mana? Yang lain saya tunggu. Ini kelompok ini sudah? Ayo, yang lain sudah? Mana? Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, boleh. Ini anggotanya sudah ada ini ya. Mana lagi? Ayo, dipercepat nak ya. Oke, coba dibawa ke depan nak yang selesai ya. Di perwakilan biar saya tidak keluar diri. Ayo, mana yang belum ya? Oh, 3 ini selesai. Kelompok berapa? 6. Kasih. Ayo, kelompok lain. Oke, saya ambil itu susah ya. Saya ambil. Sudah? Sudah? Ini sudah? Oke, baik. Kelompok 1 sudah juga ya. Oke, baik. Jadi sudah ada pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, saya amati ini. Saya lihat dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 misalnya ada pertanyaan, dia bertanya apa saja bentuk interaksi sosial yang asosiatif, ya. Pertanyaan itu juga muncul di kelompok lain, ya. Nah, di kelompok 2 bertanya tentang apa saja bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Oke, boleh. Yang lain saya lihat. Oh, ini ternyata bisa kita simpulkan rumusan pertanyaan kalian itu menanyakan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Oke, baik anak-anak. Ini sudah ada rumusannya ya. Saya minta silakan dibuat kembali jawaban sementara ya. Caranya diskusi. Semua anggotanya bekerja ya, mencari jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian rumuskan. Oke, ini saya kembalikan kelompok 5. Kelompok 2 mana tadi ya? Oke, ini kelompok 2 saya kembalikan. Silakan cari jawabannya ya, sementara saja. Kelompok 1 mana tadi ya? Oke. Silakan dijawab ya, pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Kelompok 4 mana? Oke. Silakan berdiskusi. Kelompok 6 mana tadi? Oke, boleh diambil ya. Baik, kelompok 3 mana? Oke, silakan. Jawabannya itu bisa kalian tuliskan langsung ya. Walaupun tidak lengkap tidak apa-apa karena ini tujuannya untuk jawaban atau hipotesis ya. Jawaban sementara kalian. Boleh dibuka bukunya ya, boleh dibuka bukunya untuk kalian
yang bisa menemukan jawaban sementara. Sebentar saja saya kasih waktu sekitar, karena pertanyaannya sedikit, sekitar 2 menit atau 3 menit cukup ya. Silakan kerjakan nak ya, jangan ngobrol. Kerjakan dulu, cari jawaban sementaranya. Oke, bagaimana anak? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah itu disimpan, nanti akan kita buktikan pada tahap selanjutnya. Ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang coba diperhatikan ke depan. Saya mau lihat nih, konsentrasi. Oke, baik. Kalau sudah konsentrasi, semuanya fokus. Anak-anak, coba silakan dibuka HP-nya masing-masing. Bapak kirim modul untuk pertemuan hari ini ya. Saya kirim di grup WA kita, WA grup kelas ya. Sebentar, saya kirim nih. Oke, silakan dicek. Ada belum modulnya? Ada. Nah, silakan download, terus buka anak-anak semuanya ya. Silakan di-download dulu. Sudah ada semuanya kelompoknya? Oke, kelompok 1 sudah ada modulnya? Oke, kelompok 2? Mana kelompok 2? Sudah ada modulnya? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6 sudah di-download? Sudah. Ada yang harus dibuka semua ya kalau bisa ya. Jangan sampai buka yang lain. Ya. Oke.
Bagi yang kesulitan, download dulu ya. Kalau nggak bisa itu coba diperhatikan paket datanya, ya. Di download, dibuka. Baik, sudah dibuka. Kalian Bapak minta silakan dibaca, ya. Modulnya itu sudah Bapak susun. Ada video pengantar. Ini saya tanya nih untuk video pengantar. Mau kita tonton bersama atau tonton sendiri? Bersama. Oke, kalau mau ditonton bersama, Bapak siapkan. Untuk pertama kita tonton dulu ya. Dilihat ke depan anak-anak. Setelah itu baru kalian baca materi yang ada di modul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Sedangkan proses disosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan menegangkan solidaritas kelompok. Kita masuk pada proses asosiatif. Proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Kerjasama lainnya yaitu di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Selanjutnya yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahnya mempunyai suatu rencana, tetapi dosen kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik ini
banyak harta benda hancur, keluarga yang terampas, dan banyak juga nyawa yang melayang. Sekian video kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu sudah ada video pengantar untuk pertemuan hari ini, ya. Bapak minta setelah ini silakan anak-anak baca lagi modulnya karena tadi baru pengantarnya. Saya kasih waktu sebentar, ya, sekitar 5 menit baca dan didiskusikan ya materi itu ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Anak-anak juga boleh nanti menggali informasi lagi selain di modul itu ya, bisa membuka Google atau yang lain sehingga kalian lebih memahami apa yang ada di modul ya. Oke, baik anak-anak, saya kira itu sudah cukup. Selanjutnya anak-anak coba ya secara berkelompok anak-anak sekalian coba dilihat di depan, kita menuju ke halaman yang Bapak minta ya di bawah ini. Di ujung ada nggak? Di ujung itu ada halaman. Nah ini tugas kelompok. Ada di situ tugas satu ya, seperti kemarin ada LKPD yang perlu kalian diskusikan dan jawab ya. Kembali pertanyaan-pertanyaan yang kita rumuskan di awal sudah Bapak masukkan di tugas LKPD ini. Tugas anak-anak sekalian dari masing-masing kelompok ya, 1 orang atau 2 orang boleh ya, klik ya icon yang ini untuk kalian bisa mengerjakan LKPD. 1 atau 2 orang boleh, yang lain kalian mencari informasi untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Paham? Halo.
Paham? Oke, silakan dikerjakan anak-anak, berdiskusi dan semuanya aktif. Silakan, Bapak beri waktu. Ayo berdiskusi anak-anak ya. Hati-hati mengerjakannya, jangan sampai keliru. Kalau ada pertanyaan, kesulitan, boleh ditanyakan anak-anak ya. Nanti Bapak bantu untuk bisa menyelesaikan masalah yang anak-anak alami. Kenapa nak? Ada yang gimana? Makin datanya ada? Ya ini bisa nih. Nah, ini bisa. Diskusi ya, jangan sampai yang lain mencari jawaban gitu ya. Diskusi. Mana lagi yang kesulitan? Ada? Bisa semua? Bisa. Oke, kalau ada yang sulit bertanya ya, minta bantu. Pak, mana ya? Nah. Baik, tadi ada pertanyaan dari kelompok 5 ya. Baik anak-anak, coba diperhatikan. Untuk menjawabnya, ini tinggal kalian seret ya. Tinggal seret seperti pertemuan sebelumnya. Misalnya ini. Nah, ini misalnya cocok nih. Seperti ini misalnya. Terus kalau untuk soal nomor 2, ini kalian baca pernyataan yang ada. Ya, misalnya nomor 1 itu gambar apa. Terus di situ ada keterangan gambar, di samping ada contoh bentuk interaksi disosiatif. Nah, ini tinggal kamu klik apakah itu kompetisi atau kontravensi atau konflik. Kamu pilih yang sesuai dengan pernyataan. Tinggal kamu tekan, nanti itu jawaban sudah terekam otomatis ya. Tinggal disesuaikan. Amati materinya yang ada di modul ya. Modul yang saya kirim itu lengkap. Tinggal kalian amati, baca, gali informasinya. Kalau kurang dari modul bisa kamu googling ya, bisa kamu google untuk lebih
memperkaya, ya, memperkaya pengetahuan yang kalian dapatkan. Berbagi tugas anak-anak ya, biar lebih cepat cari jawabannya, biar lebih cepat. Jadi dikasih tugas nak ya, anggota kalian itu dikasih tugas masing-masing, biar semuanya bekerja. Oh, si A mengerjakan soal ini, si B mengerjakan soal ini, cari itu ya. Seperti itu nak. Hati-hati yang mengerjakannya ya. Nah, ini budget ini kalau kamu juga sabar, terus baca soalnya, yang lain cari ini, kamu cari ini. Bagaimana? Cari ini. Sabar aja dulu ya. Si A cari ini, cari itu gimana? Bacakan soalnya. Bacakan soalnya. Baca materinya. Nah, ayo bagus nih kelompok 1, kelompok 11 ini bagus berdiskusi semua ya. Nah, 11 ini bagus juga. Ya, berdiskusi semua. Ya, kasih tugas. Cari ini, cari itu ya. Siapa yang mau cari betul boleh. Kalau dibaca boleh. Ya. Nanti kalau selesai kirim ke email Bapak seperti kemarin, itu Bapak tuliskan sudah emailnya ya, kalau ada yang lupa.
waktunya tinggal sebentar nak ya, tinggal 7 menit. Ayo diefektifkan kerjanya, berbagi tugas. Jangan kerja sendirian. Oke, ini sebentar nak ya. Mohon maaf, perhatikan sebentar. Ini untuk kalian pahami, di sini typo ya. Ini Bapak salah ketik. Di sini harusnya bukan arbitrasi tetapi aju. Ini harusnya ya, untuk yang arbitrasi itu ya. Jadi cari ini, jangan arbitrasi ya. Tinggal kamu cocokkan dengan gambar yang mana. Harusnya yang nomor 2 ini, kalau kalian sudah ketemu 3, otomatis yang satunya berarti jawaban yang benar. Tinggal mencocokkan kan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, coba nanti dilihat ya kelompok 5. Ini kelompok 5 bertanya ini gambar apa? Ini gambar orang sedang tawuran ya. Kalau itu kurang jelas di HP kalian, ini Bapak perjelas di laptop. Untuk yang ini itu gambar orang sedang tawuran. Itu emailnya ya, silakan kirim. Bagus nih. Yo, gimana nih kelompoknya kesulitan? Bisa dulu. Bentar ya. Apa namanya? Satu-satu nak. Mana tadi yang nanya? Ini apa nih? Enggak nanya tadi ya? Enggak bisa ya? Apa? Ini gambar orang sedang. Oh ini ya. Oke, baik. Ini gambarnya orang sedang diskusi tapi menyela gitu ya. Beda pendapat. Apa lagi yang mau tanya mana nih? Orang sedang diskusi tapi sedang menyela. Oke, ayo tinggal 2 menit lagi tuh. Setelah
ini silakan dikirim ke email Bapak ya. Selesai tidak selesai dikirim semua ya. Baik kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya cek dulu jawabannya. Apa sudah ada yang mengirim? Ada belum yang mengirim ya? Kelompok 1 tadi sudah belum dikirim? Sudah. Coba. Coba ini sebelum kamu kirim sepertinya. Ayo dikirim Kak, dikirim. Sudah dikirim? Sudah. Oke, ada satu baru ya kelompok. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Kelompok 5 baru selesai nih. Waktunya habis nak. Silakan dikirim. Selesai nggak selesai dikirim ke email yang telah Bapak tuliskan di depan. Oke. Sudah dikirim semua? Bapak cek lagi. Oke, ayo yang lain. Kirim semua nak. Kelompok Cynthia sudah. Kelompok lain ayo kirim. Emailnya di depan. Oke, sembari kalian mengirim jawaban, Bapak minta karena kelompok 5 selesai duluan, kelompok 5 ini kita persilakan tampil duluan ya, seperti pertemuan kemarin. Yang selesai duluan itu tampil pertama. Oke, baik, kepada kelompok 5, mana kelompok 5? Oke, silakan siapkan satu moderator dan satu yang menyajikan ya. Silakan disinilah presentasi nak ya. Bisa kelompok 5? Oke. Yang lain, kecuali yang mengirim, coba diperhatikan. Konsentrasi. Oke, baik. Saya minta perhatikan tampilan dari kelompok 5. Nanti kalau ada pertanyaan atau berbeda pendapat, boleh kalian tunjuk tangan dan boleh kalian bertanya. Ya, pada kelompok 5, Bapak silakan untuk presentasi hasil dari jawaban LKPD kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi hasil diskusi kami hari ini. Oke, baik. Maaf saya potong sebentar. Bapak kirim dulu link jawaban dari kelompok 5 ya. Silakan anak-anak cek di WA. Kalau ini nggak kelihatan di fokusnya, kalian bisa cek di WA. Bapak kirim link jawaban dari kelompok 5. Oke, sudah ya? Sudah ada? Sudah. Oke, baik. Silakan dilanjutkan kelompok 5. Oke. Ini. Pada soal nomor 1, interaksi asosiatif dalam bentuk asimilasi. Terdapat pada gambar nomor 3. Nomor 3. Gambar apa nih? Oke, ini ya. Kelihatan di depan? Kelompok lain kelihatan nggak? Ya. Nih ya. Ini nomor 1, dia jawabannya kotak nomor 3. Oke, lanjut. Silakan. Interaksi asosiatif yaitu kerjasama dalam bentuk joint venture. Ada pada nomor 4. Oke, kotak
4. Oke, baik, lanjut. Interaksi asosiatif yaitu akomodasi dalam bentuk adjudikasi. Ya. Ada di gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Ayo yang lain diperhatikan, Nak. Halo. Hai. Diperhatikan dulu presentasi dari kelompok 5. Oke, baik. Lanjut. Interaksi asosiatif yaitu kerjasama dalam bentuk gotong royong. Itu ada di gambar nomor 2. Nomor 2. Kelihatan ya? Oke, lanjut. Soal di bawahnya ya. Kelihatan ya? Lanjut. Gambar di samping adalah contoh bentuk interaksi disosiatif. Jawabannya apa? Kompetisi. Jawabannya kompetisi. Kenapa kompetisi? Itu gambar apa ya? Satu kelompok dengan satu kelompok lainnya bermain bola. Oke, orang sedang bermain bola. Jadi orang sedang bermain bola menurut kelompok 5 itu termasuk kompetisi. Oke, baik. Lanjutnya. Adi bertengkar hingga berkelahi dengan adiknya. Danu karena berebut ingin memiliki HP baru. Ini termasuk konflik ya. Baik. Lanjut. Gambar di samping adalah contoh bentuk interaksi disosiatif. Apa? Jawabannya Kompetisi. termasuk kompetisi. Oke, itu gambar apa kira-kira, Nana? Orang sedang main tarik tambang. Bukan main ya, mungkin lomba tarik tambang. Ya, oke, jawaban kelompok 5 termasuk kompetisi. Oke, lanjut. Di desa Segoro sebentar lagi akan diadakan pemilihan kepala desa Melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintahan. itu termasuk apa? Kompetisi. Oke, jadi pilkada kemarin itu termasuk kompetisi. Gambar apa itu dijelaskan? Kontravensi. Termasuk kontravensi ya. Gambar apa itu kira-kira, anak-anak? Sedang berdiskusi tapi ada menyela. Oke, boleh. Lanjut. Messi tidak suka kepada Ronaldo teman kelasnya karena Ronaldo punya tas baru. Tetapi rasa tidak suka tersebut tidak ditampakkan Messi ketika di dekat Ronaldo. Termasuk apa? Termasuk kontravensi. Termasuk kontravensi, ya. Oke, baik. Lanjut. Gambar di samping adalah contoh bentuk interaksi disosiatif konflik. Gambar apa itu? Tawuran. Oke, tawuran termasuk konflik ya. Kelompok 5 ya. Boleh, lanjut. OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan, termasuk apa? kontravensi. Termasuk kontravensi. Oke. Baik, itu presentasi dari kelompok 5. Silakan diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain kalau ada pertanyaan. Selesailah hasil diskusi kami. Apabila ada kelompok yang berbeda pendapat, kami persilahkan. Oke, silakan tunjuk tangan anak-anak. Dipersilakan. Sebut kelompok 1. Kelompok 1 ada? Kelompok 2 ada? Kelompok 3 ada? Kelompok 4 ada? Kelompok 6? Tidak ada ya? Saya cek dulu nih. Ini ada beberapa nih yang saya mau cek. Ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2? Itu ya? Oke. Baik. Kelompok 5 sudah menjawab anak-anak. Ya, saya harapkan kalau ada perbedaan pendapat jangan takut disampaikan. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, kalau ada perbedaan pendapat, oh Pak, beda Pak. Menurut kami seperti ini, boleh, ya. Ya. Ada nggak
secara kelompok atau secara pribadi berbeda pendapat dengan kelompok 5? Coba dijawab. Ada tidak? Kelompok yang lain? Halo? Ada perbedaan pendapat? Sama semua? Ini sebenarnya bisa saya cek ya. Tapi seperti ini anak-anak, dari hasil kelompok 5 itu sudah kita lihat nilainya ini dapat 10 dari 10. Artinya kelompok 5 ini jawabannya sudah tepat semua. Boleh kita kasih apresiasi. Saya bisa cek kelompok lain ya. Kelompok lain ada beberapa perbedaan pendapat. Mungkin di sini kalian masih tidak berani ya, atau bagaimana dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Saya harapkan kalau ada perbedaan pendapat nanti itu disampaikan walaupun pendapat kalian itu ternyata kurang karena apa kalau kita salah itu berarti kita tidak, memang bukan berarti kita bodoh, bukan ya. Kalau kita salah, kita kurang tepat itu sebenarnya perlu juga kita sampaikan. Apa yang bisa kita ambil kalau kita salah tapi tetap kita sampaikan? Minimal kita bisa atau berlatih menyampaikan pendapat. Terlepas pendapat itu salah atau benar itu tidak jadi masalah bagi saya. Yang penting kalian punya keberanian ya. Punya keberanian untuk menyampaikan pendapat pribadi atau pendapat dari kalian masing-masing ya. Jadi ke depan Bapak minta ya, walaupun ini benar semua kalian lihat, nggak apa-apa, oh Pak, saya beda Pak, tapi mungkin saya kurang tepat memang Pak dalam hal ini. Pendapat saya itu gini Pak. Itu boleh nak ya, walaupun kalian sudah menyadari kalian kurang tepat. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dicoba? Bisa. Ya, jadi jangan lagi malu-malu kalau kita salah. Malah kalau saya pribadi, lebih cepat kita salah, malah saya lebih senang. Kenapa? Ketika kita salah, kita lebih bisa untuk memperbaiki kesalahan kita. Daripada kita salah, kita diam-diam. Berarti kita tidak mengakui kita salah. Ngerti nggak? Paham? Baik. Jadi karena tidak ada komentar dan memang sudah kita lihat hasil diskusi dari kelompok 5 itu baik sekali dengan nilai sempurna di sini 10 dari 10 ya. Memang tidak ada komentar lagi ya. Tadi sudah ditutup kelompok 5 presentasinya belum? Oke, silakan Bapak kasih kesempatan untuk silakan ditutup ya. Selesailah presentasi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini tidak saya tampilkan kelompok lain ya. Nanti saya koreksi lagi. Nah, di rumah ya. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini ya. Terakhir tadi Bapak lupa anak-anak ya. Kelompok 5 saya minta walaupun sudah ditutup boleh ya memberikan kesimpulan apa hasil diskusi kalian. Mungkin bisa menyampaikan apa pengertian dari interaksi asosiatif dan disosiatif, terus bentuknya disampaikan. Silakan. Perwakilan saja kelompok 5 sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami, asosiatif proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Disosiatif proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Contoh bentuk interaksi disosiatif: pertama, kompetisi; dua, kontroversi; tiga, bertentangan. Contoh bentuk interaksi asosiatif: pertama, kerjasama; dua, akomodasi; tiga, asimilasi. Salah satu contoh kerjasama: pertama, kerukunan; kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari kelompok 5. Oke, jadi kesimpulan barusan ya sudah benar, tetapi Bapak tambahkan. Jadi yang perlu kita
pahami dan kita samakan pandangan kita, persepsi kita, ya. Jadi bentuk interaksi itu ada dua Bentuk interaksi itu ada dua Pertama asosiatif, itu intinya mengarah kepada persamaan pandangan atau munculnya kerjasama. Yang kedua interaksi sosial disosiatif yang arahnya ini merenggangkan hubungan, berarti nanti mengarah kepada konflik atau pertentangan, berantem lah ya. Yang kita bahas di awal tadi itu berarti konflik ya, baik konfliknya itu terbuka maupun tersembunyi. Nah bentuk-bentuk ya ini ada macam-macam, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi. Itu kalau asosiatif. Kalau disosiatif ada lagi namanya kompetisi atau persaingan, ada kontravensi, dan yang terakhir ada konflik atau pertentangan. Yaitu persepsi yang harus kita samakan dulu anak-anak ya. Jadi itu kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya. Nah tadi di LKPD sudah dijawab ya, beberapa kelompok ya, selesai nggak selesai tadi dikirim. Kelompok 5 tadi hasilnya sangat baik. Kelompok lain mungkin nanti akan saya periksa. Itu kalian sudah bisa menganalisis ya bentuk-bentuk interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif. Nah sekarang anak-anak ya, kita sudah berada di penghujung kegiatan ya, tetapi seperti kemarin sebelum kita tutup, Bapak sekarang minta kita melakukan evaluasi. Sekarang coba siap-siap dalam hitungan ketiga, yang di mejanya bersih kecuali HP. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Anak-anak, siapkan HP-nya, Bapak kirim ya. Kirim link kuisisnya di grup WA kita. Atau kalau kamu nggak mau di link itu, anak-anak juga bisa memanfaatkan tombol yang ada di e-modul ini ya. Yang e-modul Bapak kirim tadi ini bisa dipencet. Kalau ini tidak berfungsi, bisa anak-anak gunakan link yang saya kirim di grup ya. Oke, bentar, saya kirim dulu. Gimana? Sudah ada linknya, kuisisnya? Oke, anak-anak mulai dari sekarang tidak boleh berdiskusi, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nilainya semuanya bagus. Silakan, saya kasih waktu sebentar. Kerjakan sendiri-sendiri anak-anak ya. Buat nama lengkap. Waktunya tidak lama, jadi dikerjakan sungguh-sungguh. Dikecilkan suaranya, nggak apa-apa, di volumenya dikecilkan lah ya, jangan sampai ribut. Ayo fokus kerjakan. Ayo fokus kerjakan saja, nggak apa-apa. Yuk fokus kerjakan. Kalau sudah, HP-nya diletakkan di meja, jadi Bapak tahu siapa yang selesai, siapa yang belum.
Ya, sudah Cynthia ya? Ayo, yang sudah selesai letakkan di meja biar Bapak tahu nih. Waktunya tinggal 2 menit. Karena soal evaluasinya tidak banyak ya. Sudah mulai Pak? Oke. Sudah semua ya sebelah sini? Sudah ya? Oke, baik. Yang di belakang sudah semua? Oke, baik. Kita lihat ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, baik anak-anak. Nanti untuk hasil evaluasinya seperti kemarin, bagi nilai yang kurang dari 70 itu akan ada revisi. Bagi nilai yang sudah di atas 70 itu akan dianggap lulus dan saya kasih pengayaan gitu ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya HP-nya kita gunakan lagi nih, tetapi untuk melakukan kegiatan refleksi ya. Silakan anak-anak cek ya. Cek. Sebelum itu mohon maaf anak-anak, sampai di sini Bapak kasih kesempatan. Ada pertanyaan tidak ya dari pertemuan kita di awal sampai di akhir? Ada pertanyaan? Boleh tunjuk tangan. Mana? Satu orang. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, coba saya kasih kesempatan kepada Mu'alifah. Silakan. Apa? Apa yang dimaksud dengan koersi? Apa yang dimaksud dengan koersi? Oke, boleh. Satu. Apa? Tegak dulu nak. Silakan. Siapa namanya? Tasya ya? Oke, silakan. Pak, apa toleransi itu? Oke, apa toleransi itu? Boleh. Dua. Satu lagi. Siapa? Oke, boleh Sabrina. Tegak. Apa Sabrina? Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Mediasi. Oke, boleh mediasi ya. Berarti sudah ada 3. Saya tampung dan saya tanggapi nak. Jadi pertanyaan pertama saya tanggapi dulu dari pertanyaan Mu'alifah ya. Mu'alifah bertanya tentang koersi. Ada nggak di modul tadi koersi nak? Tidak dijelaskan ya. Cuma ada sebatas tulisan saja, tidak ada penjelasan. Baik, koersi itu intinya istilahnya itu kita menyelesaikan masalah ya, tetapi dengan cara adanya paksaan gitu. Contohnya gini anak-anak. Polisi itu membubarkan demonstrasi ya. Kan demonstrasi itu berarti ada pertentangan kan? Ada demo dibubarkan oleh polisi ya. Itu namanya koersi ya, akomodasi dalam bentuk koersi ya. Jadi ada pertentangan diselesaikan dengan cara dalam tanda petik paksaan, karena memang polisi itu pihak yang berada lebih tinggi daripada mahasiswa. Atau gini deh, misalnya yang lain ya, tadi pertanyaan dari Sabrina yang saya kaitkan, mediasi itu mirip dengan koersi. Bedanya gini, ada 2 orang yang berantem ya, misalnya si A dan si B ini berbeda pendapat atau berantem ya, konflik ya. Nah, ada si C yang menengahi ya. Jadi si A dan si B itu
ditengahi oleh si C. Nah, si C ini memberi saran, memberi pendapat, tetapi hanya sampai di situ si C ini tidak bisa memutuskan. Harus damai loh, harus ini tidak, hanya memberikan saran. Oh ini harusnya, kamu itu seperti ini harusnya, oh harusnya damai. Tetapi balik-balik si A dan si B yang memutuskan apakah mereka mau damai atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Mediasi itu ada pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan. Ngerti nggak sampai di situ? Beda tadi ya. Nah, tadi pertanyaan dari siapa nih? Tasya. Toleransi itu gini nak. Kita itu mungkin berbeda pendapat dengan orang lain, ya, tetapi kita memahami, ya, orang itu berbeda pendapat dengan kita, tetapi ya berarti kita harus menerima, ya, tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat yang terjadi. Itu namanya toleransi. Misalnya, mati lampu ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sudah di penghujung kegiatan ya. Jadi toleransi itu intinya ketika kita punya perbedaan, tetapi kita bisa menerima perbedaan. Paham? Itu intinya ya. Oke, baik. Saya kira karena waktu kita sudah terbatas, Bapak cukupkan 3 pertanyaan. Walaupun tadi Maiza mau bertanya, nanti disimpan untuk pertemuan selanjutnya ya, Maiza ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya Bapak sampaikan kegiatan kita di pertemuan kelima, ya. Di pertemuan kelima itu kita melanjutkan materinya, ya. Bapak minta anak-anak baca materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada di buku kita, nanti dibuka itu bab 3 kalau Bapak tidak salah ya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Kalau paham, Bapak lanjutkan. Tadi Bapak bilang kita melakukan refleksi. Bapak kirim link refleksinya anak-anak di grup WA. Bapak kirim dulu. Buka grup WA kita, Bapak kirim sudah nih linknya. Ada kan link Google Form? Silakan anak-anak pencet, silakan isi sesuai dengan perasaan dan keadaan anak-anak sekarang. Silakan Bapak kasih waktu. Oke, Bapak kasih waktu sebentar, silakan isi. Refleksinya ya. Ada yang sudah selesai refleksinya? Oh, ada yang sudah ya. Yuk, yang lain. Pertanyaannya nggak banyak ya. Oke, sudah semua refleksinya? Sudah. Oke, tinggal kamu isi senang atau tidak. Oke, baik anak-anak, kalau sudah selesai, Bapak rasa kegiatan kita sudah bisa kita tutup dengan doa. Kembali Bapak minta Azharatul Jannah bisa dipimpin doa kembali nak ya. Silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri bersama kegiatan pada pertemuan hari ini. Bapak minta mari bersama-sama kita mengucapkan nafas hamdalah.